Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Kholik. Melanjutkan analisis investasi terkait saham Avia. Kali ini akan membahas analisis secara kuantitatif kepada saham Avia ini. Oke, langsung saja. Oke. Yang pertama akan dimulai dengan analisis peer group. Berdasarkan data yang tersedia yang saya lampirkan di sini, perbandingan antara PT Avia dengan para pesaingnya yaitu Arna, PT Arwana Citra Mulia, kemudian PT Semen Indonesia, dan PT Indosemen Tunggal Prakarsa, eh, menunjukkan perbedaan signifikan dalam skala aset, profitabilitas, dan efisiensi operasional. Avia memiliki posisi aset dan modal yang kuat di antara para pesaingnya, dengan total aset mencapai 11,06 triliun dan modal sebanyak 9,63 triliun. Namun jika dilihat dari rasio profitabilitas, Avia mencatat return on asset yang negatif yaitu min 0,18%, meskipun NPM berada di angka 12,94%. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki dibandingkan dengan pesaing seperti Arna yang memiliki ROA 8,01% dan ROE 14,43% dengan skala aset yang lebih kecil. Kemudian SMGR sebagai pemain terbesar dari sisi aset 76,99 triliun menunjukkan NPM dan ROA yang lebih rendah yaitu 3,04% dan 2,96%. Sementara itu INTP memiliki kinerja yang sebanding dengan SMGR itu sendiri. Karena meskipun memiliki aset terkecil menunjukkan efisiensi dan profitabilitas yang lebih unggul dibandingkan Avia, SMGR, dan INTP pada beberapa metrik kunci. Kemudian analisis keuangan Avia itu sendiri, sebagaimana yang sudah ditampilkan dalam PPT ini, ada laporannya dihitung dari tahun 2020 hingga 2023. Sebagaimana bisa teman-teman lihat, itu ada laporan posisi keuangan, kemudian laporan laba rugi, laporan arus kas, kemudian ada analisis rasionya itu sendiri. Kemudian, oke. Nah, berdasarkan data keuangan Avia tadi, perusahaan menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang konsisten dengan rata-rata pendapatan tahunan sebesar 6,56 triliun. Laba bersih juga menunjukkan tren meningkat dengan rata-rata mencapai 1,40 triliun. Pada tahun 2023, laba bersih tercatat sebesar 1,64 triliun. Total aset perusahaan mengalami peningkatan signifikan dengan rata-rata 9,68 triliun, sementara total kewajiban terjaga di level yang relatif rendah dengan rata-rata 1,28 triliun rupiah. Hal ini menghasilkan posisi ekuitas yang sangat kuat dengan rata-rata 8,4 triliun rupiah. Nah, arus kas dari aktivitas operasi secara konsisten, posisi dan kuat dengan rata-rata 1,53 triliun yang menandakan kemampuan perusahaan menghasilkan kas dari bisnis intinya. Arus kas investasi menunjukkan volatilitas dengan pengeluaran signifikan pada tahun 2021. Kemudian arus kas pendanaan juga bervariasi, mencerminkan aktivitas pendanaan dan pembayaran utang. Efisiensi penggunaan aset yang diukur dengan aset turnover atau bisa disebut ATO berada di kisaran 0,6 kali hingga 1 kali. Dengan rata-rata 0,7 kali, analisis DuPont menunjukkan bahwa return on asset yang solid rata-rata 15,1%. Didorong oleh margin laba bersih yang tinggi meskipun perputaran aset tidak terlalu tinggi. Secara keseluruhan, Avia menunjukkan profitabilitas yang kuat meskipun ruang untuk meningkatkan efisiensi aset. Kemudian untuk analisis komparasi dari data tersebut, dari sisi profitabilitas, Avia menunjukkan kinerja yang sangat baik dan terus bertumbuh. GPM-nya rata-rata di 42,9%, menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menjaga efisiensi biaya produksi. Kemudian OPM-nya juga kuat dengan rata-rata 24%. Kemudian NPM menunjukkan tren peningkatan yang sehat dari 19,8% pada tahun 2020 menjadi 23,4% pada tahun 2023 dengan rata-rata 21,3%.
Ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih yang semakin efisien dari pendapatannya. Nah, jika dibandingkan dengan rata-rata industri, kinerja profitabilitas Avia jauh lebih unggul, terutama pada rasio NPM, yaitu 21,3% dibandingkan dengan industrinya kurang lebih 20%. Dan ROA yang mencapai 15,1% atau sekitar 3 kali lipat dari rata-rata industri bahan bangunan yang berkisar 5%. Hal ini menunjukkan efisiensi luar biasa dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Nah, meskipun rasio perputaran aset atau tadi Avia sebesar 0,7%, 7 kali maaf, berada di sedikit di bawah rata-rata industri yaitu 0,93 per 3 kali. Ini mengindikasikan bahwa kekuatan utama perusahaan terletak pada margin keuntungan yang lebih tinggi, yang lebih dari cukup untuk menutupi perputaran aset yang sedikit lebih rendah dan tetap menghasilkan kinerja keuangan yang superior. Kemudian untuk analisis valuasi, di sini saya menganalisis melalui data dari website investasi.com. Nah, berdasarkan dari hasil evaluasi tadi, harga saham Avia untuk saat ini adalah Rp432. Sementara estimasi nilai wajar berdasarkan metode DCF, kemudian eh, comparable companies dan DDM menghasilkan nilai evaluasi berbobot sekitar Rp561 dan valuasi tanpa pembobotan sebesar Rp52,6. Nah, meskipun kedua hasil valuasi ini lebih tinggi dari harga pasar, kesimpulan yang tertera pada analisis adalah saham Avia berada dalam kondisi over value. Namun, dari komponen valuasi, metode DDM multistage memiliki nilai tertinggi, yaitu Rp847,49. Kemudian, sementara rata-rata dari metode comparable companies menghasilkan nilai Rp497. Analisis perusahaan sebanding ini menggunakan berbagai kelipatan atau multiples seperti EV, revenue, PE, dan price or book sebagai pembanding. Berbeda dari contoh sebelumnya, model DDM memberikan kontribusi dan signifikan pada valuasi ini. Dengan proporsi bobot 40%, DCF 30%, bobot 40% dari DCF, 30% comparable, dan 30% DDM. Nilai fundamental gabungan yang dihitung lebih tinggi daripada harga pasar saat ini. Untuk analisis teknikal, ini saya menggunakan aplikasi website TradingView. Dari grafik harga saham Avia menunjukkan pergerakan harga yang volatil setelah mencapai puncaknya di awal tahun 2004. Harga saham mengalami tren penurunan yang signifikan hingga pertengahan tahun memasuki paruh kedua tahun 2004. Terlihat adanya fase konsolidasi dan sedikit pemulihan, namun pada Agustus 2025 harga kembali menunjukkan tren pelemahan ditandai dengan pergerakan harga di bawah garis moving average. Kemudian indikator bibit trend juga menunjukkan sentimen negatif yang mengindikasikan adanya tekanan jual pada saham ini. Kemudian terakhir, itu terkait rekomendasi harus beli atau menjual. Sebagaimana gambar terlampir melalui website TradingView, indikator teknikal harian, saham Avia mendapatkan rekomendasi penjualan sangat kuat. Penjualan kuat ditandai dengan tiga hal. Yang pertama, sinyal penjualan 16, dan sinyal netral 10, hingga terakhir sinyal pembelian 0. Nah, posisi jarum indikator yang mengarah tajam ke arah penjualan kuat menandakan bahwa mayoritas indikator teknikal seperti moving average dan oscillator memberikan sinyal negatif. Hal ini menunjukkan sentimen pasar yang pesimis terhadap pergerakan harga saham Avia dalam jangka pendek dengan tekanan jual yang sangat dominan. Kemudian investor disarankan atau dihimbau untuk berhati-hati mengingat sinyal teknikal yang sangat kuat ini. Sekian dari saya. Dari sana saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.